Ini kesempatan terakhir kalian. Saya mau kali ini dilakukan dari dalam, dengan cara yang tenang. Lakukan operasi penyamaran. Laksanakan. Saya Ayu. Iya, kelihatan. Ini yang dua lagi nggak kau tanya namanya? Itu teman kamu siapa namanya? Orangnya ada loh bang ini. Panti ini sudah beroperasi sejak 15 tahun yang lalu. Tugas kalian adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pembunuh Freddy. Plafonnya sudah lapuk semua itu. Yang penting nggak jebol kan? Jebol bu. Nggak sampai tiba-tiba ada tikus jatuh gitu dari atas kan? Jatuh bu. Oma dan opa sekalian, malam ini kita kedatangan keluarga baru nih. Terus kayak mana ini? Gimana kalau kalian berdua masuk sebagai penghuni? Ya gila kau ya? Nggak mungkin lah aku nyamar jadi kakek-kakek lah. Penyebab dulu ya Opa ya. Tahu gimana keadaannya? Kacau. Kenapa? Kacau. Apanya kacau? Kuping lu kacau, Acim. Saya mau kamu ajarin mereka cara makeup untuk jadi lansia. Ini bagus banget sih. Luar biasa. Kalau kalian gagal, penyamaran kalian terbongkar, bukan hanya karir kalian yang selesai. Jadi kayak mana ini? Kalau gini kan berarti kita gagal. Kok bau anjing ya? Kalau kayak aku, Bene, Jegel, mungkin kami di rumah gitu. Boris. Yang paling mungkin. Ya, kau Oke, kau cerita lagi ya. Kau cerita lanjut aja. Ya, masih botaknya cuma ngelempar api aja udah dia habis. Ada apinya, cabut, Iya. cabut. Kabur dia nggak mau beres-beres. Aman. Oke. Kalau gitu kita langsung menuju aja ke sutradara dan penulis kita Muhadli Aceh. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Bukan kau. Iya, ini Kau cuma ngeprint. Dengar dulu. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Kali ini Bang Aco mau ngomong saudara kita. Udah tadi panel udah di present tadi. Kan udah di present. Gimana Bang Aco dengan agak lain menyala pantiku ini? Sesuatu yang segar, sesuatu yang baru dan Mbak, itu Mbak. apa ini? Jangan berdiri. Apa ini? Berdiri, Bu. Itu Bang. Duduk aja ya, Ibu. Ini preskon kenapa moshing di belakang? Ibu, Gak usah moshing, Mbak, biasa aja. Ibu, pelan-pelan ya, Bu. Tenang Ibu, semua orang di sini juga bekerja Ibu ya. Pelan ya, Ibu. Nanti kalau sampai ada Ibu berdiri gini, mereka bikin laporan, punggung Ibu nih yang direkam. Beritanya. Bukan anaknya warsa, Mama lagi di mana? Oh, iya. Foto. Ya, oke. Di foto ibu itu, ini ada 4 orang Batak nggak tahu siapa ini. Salah masuk berarti. Salah masuk sini. Salah masuk. Dia tuh tadi nanya, kok filmnya nggak mulai-mulai ya? Salah masuk. Keluar dari sini ngomong, alah ditipu aku. Kira film rupanya enggak, alah bohongnya orang itu. Kira film teater katanya. Yo, Ya. Lepodcast, rumahnya Lepodcast. Udah sutradara. Oh iya, ini sutradara Udah kita bisa loh. duduk tenang, udah bisa duduk tenang semua ya. Oke. Bang Aco mau Aco, apa bedanya menggarap agak lain menyala pantiku dibandingkan agak lain yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu kan memang secara settingnya udah langsung pasar malam, udah Iya. kita udah memberikan image tuh yang meriah gitu ya. Sementara di sini tuh kayak kita pengen bikin semacam paradoks gitu. Iya. Ketika kita melakukan pengejaran buronan, kayaknya dari 1 sampai 10 panti jompo nggak masuk dalam pilihan deh tempat bersembunyi buronan gitu. Makanya kita memilih sesuatu yaitu dia uniqueness-nya kita kejar juga. Iya. Yang biasanya kalau ngejar buronan itu ya ada di tempat-tempat klub malam atau di mana. Kita di panti jompo gitu. Justru di tempat yang kata orang itu dingin, sendu. Tapi justru ini kita bikin jadi satu arena bermain yang paling menyala justru di sini gitu. Dan inilah yang akan kita harapkan menghadirkan kelucuan-kelucuan dari bentrokan situasinya. Karena bagaimana apa yang terjadi jika seorang buronan ngumpetnya di panti jompo. Nah, Jadi itu disitulah kita berusaha bikin sesuatu yang fresh lah. Karena sepanjang ingatan saya juga kayaknya masih jarang film komedi yang menggunakan panti jompo sebagai main setting ya gitu. Karena panti jompo kan dikenalnya sebagai sebuah tempat yang entah menyeramkan atau yang terlalu dramatis atau apa. Di kita justru kita jadikan arena bermain paling menyala gitu di sini. seru banget. Malah jadi arena bermain ya. Iya. Tapi emang bener kayaknya panti jompo itu selama ini juga konotasinya tuh
bahkan sesuatu yang jarang untuk dibicarain karena Iya. kayak Gloomy nggak gitu mau kan. ngomong-ngomongin itu gitu ya. Iya, Ini suka dihindari gitu loh, betul. topik itu. Tapi Padahal malah kita berpikir disamperin. komedi itu selalu bisa lahir dari situasi apapun, termasuk di tempat-tempat yang sekelam panti jompo gitu kan. I see. Nah, Eh, pada saat kata-kata panti jompo dan itu masuk ke dalam list pilihan. Ya. Terus udah gitu Bang Aco juga kenapa Kak Jengkel ikut ya? dia udah nyiapin dia udah nyiapin iya ya. Dia ke distract. Dia latihan depan cermin iya iya. Udah ini press kan udah latihan apa emang? Iya gimana Cina? Pada saat pilihan panti jompo gitu. Iya. Gimana Bang Aco akhirnya ngelihat ini sesuatu yang kayaknya ini deh. Iya, karena panti pijat susah. Jadi kayaknya panti jompo aja lah gitu. Tapi ada keraguan nggak sebelumnya? Kalau panti pijat terlalu berminyak gitu. Kayak licin. Iya, kita orang kayak aduh licin. Soalnya pengen bilas gitu kan. Sama setnya terlalu kecil ya. Iya, kecil. Kameranya di bawah handuk gitu. Panti pijat mana yang kecil? Di mana, Bon? Di mana panti pijat? Sorry Riz, kalau misalnya yang dia di mall-mall tuh gede-gede ya. Gede. Di mana tempat duduknya kecil. Oh, tempat duduknya kecil. Ada Yang buat bilas kaki, buat bilas Kaget kan kaki. kita. Oh, aku bikin kita satu tim enggak ya? Nyerang aku semua ya. Gel, lu tanya wartawan ya udah dicatat belum sih? Iya. Udah ada mereka kan direkam. Ya rekam kan Bang ya? Rekam. Lah kok enggak? Loh enggak. Dia rekam tapi kamera depan. Ekspresi mereka yang direkam. Self reaction. Ya. Sempat ada keraguan nggak tapi? Kenapa? Sempat ada keraguan nggak dengan latar tempat itu? Jujur dari 213 ide tadi pas dengar panti jompo itu yang paling Yes. optimis karena Oh, oke. gimana caranya nih ini bisa dijadiin sesuatu yang menarik karena kan kalau didengar gitu aja panti jompo, aduh panti jompo gimana ya kayak isinya orang-orang tua Yes. mau bikin keseruan apa di tempat seperti itu tapi ya justru dari situ kita menantang diri sendiri untuk kayak justru ini yang tempat yang saya bilang tadi kayaknya dari 10 pilihan pertama buronan ngumpet kayaknya panti jompo nggak jadi pilihan Iya, gitu iya. ya justru disitulah kita masuk gitu. Alright. Walaupun salah satu kesulitannya adalah mencari tempat untuk jadi panti jompo. Nah betul. Dan bagaimana caranya syuting tanpa mengganggu yang orang jompo beneran di sana. I Ya see. untungnya kita dapat tempat yang memang secara kondisinya memungkinkan untuk kita syuting di sana karena mereka punya tempat lain untuk memindahkan sementara penghuninya ke tempat di dekatnya gitu. Oh, kirain semuanya jadi cast juga. Enggak. Bagaimana? Kita pindahkan di situ ada Wisma Atlet, kita pindahkan ke Wisma Atlet situ. Orang tuh pada nge-gym pagi. Asik. Kurangi jompo ya, Iya, jogging. lebih jompo yang syuting ya jatuhnya ya. Tiap siang tuh update Strava mereka. Ada Strava. Iya. Tapi ini nyuap makanan. Baiklah, terima kasih Bang Aco. Sama-sama. Mari kita menuju ke agak lain. Ya, ya. Jawab satu-satu ya. Mungkin dari Bang Oki dulu nanti. Dari yang paling siap aja dulu beli. Yang paling siap Iya, kan yang paling siap. Jegel. Dia duduknya udah begini loh, nungguin. Udah enak. Udah di mana? Iya. Mulai Jalan nih, aja, yang siapa aja. aja bebas. Ya, ini kan apa namanya pengalaman kedua syuting dengan kuartet as a Ya, ya. agak lain gitu Ya. kan. Responnya dikit-dikit dulu. Dengarkan dulu. Aku tahu itu antusias, tapi nggak semua diiyain. Iya, jadi kayak narsu mau motong orang. Iya. Oke, sorry. Ya, kita dengar dulu aja. Iya, berarti ya. Mickey kalau bawah. Oke. Oke. Nah, gitu. Oke, apa yang paling terasa berbeda syuting? Jangan tetap ngomong ya. Duh, kebanyakan kafein dia. Kayak relawan Jokowi. Santai. Dengarkan dulu pertanyaan. Dengarkan dulu. Oke. Terlalu batas sutradara kami. Ini media loh. Halo. Apa yang paling terasa berbeda syuting agak lain menyala pantiku dibanding yang sebelumnya? Oke, thank you Cid ya. Asik. Senang banget akhirnya kumpul lagi sama teman-teman lagi. Oh, hari-hari memang gak ketemu, ini baru ketemu lagi kita ya, saking sibuknya ya. Jadi yang paling berbeda adalah bagaimana kita percaya bahwa Imaginary dan Mas Muhammad Biaco ini penulisnya ini paling berat di antara kita itu bagaimana menentukan premisnya gitu. Yang paling berbeda dari Agak Lain 1 nggak ada biang lalang. Oh, benar. Perubahan itu nggak ada. Mulai gak yakin ya. Lanjut aja kan kalau mau ngomong. Ya. Begitu ada pertanyaan nggak bisa kau jawab. Kayaknya itu
tadi udah disampein deh sama Ko Iya, iya. Ernest. Ya, ya, ya. Gini deh, Oke. kan kalau di sini kan sekarang kan lebih ke main detektif-detektifan Ya, ya, ya. daripada horor. Nah, kayak apa dinamika apa namanya syuting investigasi gitu temanya? Ini seru banget ya Cit ya. Jadi sebelum syuting kita tuh ini mungkin belum bisa dibocorin ya. Jadi aku tuh sama Oki sama Benny dan Boris ada latihan fisik gitu. Kayak apa tuh latihan fisiknya kalau boleh tahu? Jogging. Jogging. Boleh gak yakin? Tapi gak Boleh gak yakin? Tapi pelan jogging. ini media loh, nanti betulan dibikin. Yang serius. Karena kan emang ada adegan yang susah loh kita ya. Iya. Ada Ya bener memang sih, ada Cit. latihan Ada fisiknya, bener. tapi dia bilangnya jogging. Lah nggak ada latihannya lah. Ada latihan fisik. Cuman yang paling kita seru adalah karena ini cerita yang berbeda, komedi situasi yang berbeda juga. Jadi kita excitementnya tuh ada banget gitu. Oh, loh. keren. Apalagi kita kerja sama sama orang-orang dewasa, orang-orang luar biasa kayak Bang Aco. Itu tuh kita percayakan skripnya sama dia. Jadi kita Kosong dari ngomonginnya kosong. Udah. Udah tuh, sampai MC-nya bilang udah. Oke, thank you banyak ya. Cit. Kata wartawan, apa yang mau kutulis kalau kayak gini? Gak ada isinya. Luar biasa, Indra Jegel. Yeay. Guyon terus ini Kayaknya orang. aku mau memberikan kesempatan untuk yang udah paling emosi Kan banget. di-delete videonya tadi jawaban lu. Udah di-delete enggak guna katanya. Di-delete satu-satu sama mereka. Menu-menu ini. Buang-buang memori aja. Buang-buang memori. Ya udah nanti videoku kasih backsoundnya Rizky Febian aja. Kalau ada 9 naga. Nyawa. Oke. Bang Bene, Dion gimana Bang Bene? Kayaknya emosinya udah mau siap untuk dikeluarkan, silahkan disampaikan dulu. Gimana rasanya sekarang balik lagi dengan agak lain menyala pantiku? Iya, jadi waktu kita membuat yang pertama kan rasanya sangat tulus gitu ya, ingin berbuat aja gitu. Tapi memang kita sudah berencana bahwa kita itu mau setiap film ceritanya lepas ya, biar tidak ada tanggung jawab atau Berat, soalnya berat itu diberatin. Jangan nangis, santai aja. Bukan nangis. Gak ada yang nangis loh. Rumahnya lagi ada orang bedah rumah dan rumahnya. Jadi dia nggak sempat pijat. Kenapa terharunya di sini? Rumahnya dibedah. Terharunya di sini. Ayo Ben, jangan. jadi benar, apalagi buat kami 4 ketika akhirnya oke, karena yang pertama jalan, kita lanjut yang kedua, tapi kita cari idenya gitu. Dan kita berempat sangat-sangat sering berpikir gitu, harus seperti apa ya gitu. Makanya kita juga dilibatkan dalam pencarian ide gitu. Oke. Nah, jadi kita akhirnya selalu ikut, terus setiap ada ide dari sutradara atau dari produser, kita juga ditanya bagaimana pendapatnya. Jadi benar-benar rasanya film ini tuh kita tuh bukan sekedar aktor doang gitu, kita ikut sangat terlibat di kreatifnya gitu. I see. Ya Jadi mungkin tambahan dikit, penulis cerita di sini selain Aco, tambahannya adalah Ernest dan Bene. oh begitu. Jadi memang ikutan langsung Jadi ya. karena dari 4 agak lain, yang 3-nya kan agak bodoh gitu kan. Enggak ya. Yang 3 lagi agak sibuk. Iya, agak sih. Agak bodoh, agak bodoh. Ya laptop tentang dosen kau. Bisa kok kalau ngetik-ngetik di laptop mah bisa. Nggak bisa, sumpah demi Allah, jadi itu nggak pakai laptop demi Allah. Serius. Iya. Dia Bisa. bukan laptopnya mau Dia nyalain mikir gitu. matiin laptop, dicabut aja colokannya. Jadi itu nggak mati laptop. Bisa. Shutdown. Bisa. Nggak mati juga. Agak-agak di Bisa. force chat ya terus ya. Bisa. Oke. Oh berarti Bang Beni juga ikut menulis juga ya? Iya, Bene ngejagain lah dia. Bukan. Apa bilangnya? Ngejagain lah. Story development. Iya. Jadi Oh, dari oke, story pengembangan development. ceritanya kita ngerjain bertiga dari premis sampai cerita garis besar ceritanya lah. Ketika kita udah sepakat sama garis besar ceritanya, Aco lanjut nulis skenario-nya. Gitu. Ah gitu. Oke, wow. Oke, kita akan lihat hasilnya nanti kayak gimana ya. Kalau Bang Oki bagaimana? Apakah ikutan juga atau ada kontribusi lain mungkin? Ya kalau Jaga keamanan lah dia kalau kita lagi meeting. Iya. Orang di nulis Oki di luar ya. Itu Di luar. memang itu tugasku. Tapi aku benar-benar teringat betul momen premis ini pertama kali muncul, bakal ku ingat seumur hidupku karena momen itu aku kalah 500 sama Ko Ernest. Kenapa? Apa sih? Itu lomba berenang. Lomba berenang mereka. Oke, ada iya. taruhannya. Jadi sebelum premis ini dapat, aku lomba berenang sama Ko Ernest sekali 500.000. Habis itu premisnya muncul, aku kayak
akan ku ingat seumur hidup. Karena dimulai dari kekalahan renang. Iya, tapi aku juga sebenarnya bikin masalah juga di film ini di awal-awal gitu, mengganggu jadwal syuting. Aku mau minta maaf juga sama Ko Erna, sama Pak Dipa. Bapak kami enggak. Kita kan berkawan, aman itu. Apa-apa? Minta maaf. Ya minta maaf gara-gara aku syuting jadi tertunda waktu itu, aku minta maaf. Tapi alhamdulillah ketika Mereka belum tahu kau masuk penjara. Bukan. Ini media Ben ya. Ini media ya. Nanti dikira Ini media ya Ben. Dikira aku nyogok itu keluar dari penjara. Bener. Gak sampai di penjara kan ditangkap aja ya. Kali itu udah boleh diceritain. Apa diceritain apa? Nanti aku tumbok lah ya, nggak ada. Oh, marah terus Ya marah. kasih tahu kenapa. Ya waktu itu aku minta maaf gara-gara aku syuting jadi agak molor dikit. Aku lagi pikir liburan. Oh, liburan. Gila kacau. Liburan. Liburan dia. Emang liburan kan itu ya? Iya betul. Iya. Hotel Borneo namanya hotel Borneo. Nanti gue yang tendang ya, sumpah aku. Nanti orang ini nyangka betul loh. Nanti disangka aku bayar Nggak, dia gitu. nemenin istrinya nonton Chris Brown. Chris Brown ke Belanda. Jadi 3 hari pertama dia nggak ikut syuting. Iya, itu duit agak lain satu tuh. Jadi Oki ke Belanda nemenin istrinya. Di Belanda dia ngeganja sampai sini ketangkep. Astagfirullahaladzim. Nggak jadi. Enggak itu yang Ini enggaknya yang mana? Ada dua tadi. Enggaknya yang mana? enggak ketangkep. Oh, yang pertama iya. Enggak. Di sini enggak. Di sini enggak, di sana Enggak ada nggak itu. tahu. Ya Allah, amit-amit jangan sampai. Amit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jadi gitu ceritanya kalau dari Bang Oki. Ya, tapi yang pasti ini film ini lumayan menyenangkan. Tapi aku beberapa kali memang bikin rusuh lah di film ini. bikin rusuh. Aku opname lagi Ya, syuting. asam lambung. Ya sama enggak sih gara-gara makan cabai aku. Diare aku. Boris marah sama aku. Gara-gara itulah kau dok, dia jangan makan cabai, makan katanya. Karena dia di sampingku, aku pegang tangannya gini. Waktu dia ngambil cabai di catering itu, Ah. kok kan nggak bisa makan cabai, jangan. Apa sikit aja ini katanya. Iya. Baru sekali ini dicoba, Opname. dep langsung jadi. Jadi opname. Nama mundur lagi. Ya ini lumayan yang syuting kedua ini lumayan apa ya? Lumayan punya banyak kesan buat aku, terutama aku ya, karena aku beberapa kali mengganggu jalannya persyutingan. Jadi aku mau minta maaf aja sih sebenarnya. Dimaafkan ya teman-teman ya. Masa iya sih enggak? Woi. Udah beres, orang udah beres. Udah syutingnya. beres kok. Udah kelar. Aman. Iya, jadi emang Aman. udah boleh diceritain kan? Iya. Oke. Dan nanti nonton aja lah. Dia udah excited sendiri tadi, masih belum boleh cerita. Ya. Kalau dari Bang Boris Bokir apa Ya. yang udah boleh diceritain nih Bang Boris? Yang boleh diceritain. Boris sudah duda. Astagfirullah. Ya ampun. Enggak. Lah tapi ini tuh emang udah boleh diceritain. Iya, tapi mereka juga udah tahu, nggak usah kau Udah nggak usah dibantah. Udah Padahal itu tahu. bukan info yang gimana-gimana juga. Udah tahu ya. Agak banyak yang konek naik ini ya. Ya memang namanya media. Namanya preskon. Ya handphonenya naik gimana? Kemananya? Kalau untuk film ini yang boleh diceritakan tanpa harus spoiler, kebetulan aku akan ada satu scene yang membuat penonton agak lain menyalapantiku terngiang-ngiang minimal sebulan lah. Oh, wow, sebulan. Karena di situ aku harus melibatkan emosi yang sangat luar biasa sekali. Dan ini lumayan sensasional, fenomenal. Wow. Sehingga menjadi buah bibir di setiap pembicaraan Oke. orang-orang. Arahnya tuh ke arah traumatis atau ke arah memorable? Tergantung. Sorry ya. Tergantung. Sorry ya. Dua-duanya ya. Tapi sorry ini mesti kalian catat ya. Ini adalah performance Boris terbaik sebagai aktor menurut. Bentar. Apa? Enggak, kau udah nonton filmnya emang? Belum sih. Nah, terus dari mana? Ini gue sok tanya biar aja kan orang juga tahu. Iya kan bang? Iya. Aco sebenarnya bilang iya. Menurutku hari ini, iya kenapa kok? Silakan nggak apa-apa. Menurutku emang Ya. wajib Piala Citra si Boris. Oh, wajib citra. Wajib. Busan. Oh, sorry. Wajib busan. Busan betul. Kok mending lu yang ngomong deh, kalau ini pesan kosong kok yang ngomong. Bener, Busan bener. Kita udah DM filenya ke Busan. Kita udah DM ke Instagram. Tapi belum dibaca. Jadi Udah di delete. udah delete. Tapi nanti kita ke apa? Cannes, Toronto juga kita. Cannes kita kirim. Udah Tapi disin, DM-nya udah disin. belum sih, kayaknya masih di request itu loh. Udah siapa? Kata orang Prancis,
Agelain, what is agelain gitu. Belanda itu Belanda. Ada orang Itu Belanda. Nadanya kenapa nada si Pitung? Belanda itu Belanda. Ada Belanda. VOC ya. Apa tadi kok yang mau disampaikan kok? Nggak, clue-nya gini aja teman-teman, kalau ingat di film pertama, siapa di antara mereka berempat yang beban dramanya paling besar di film pertama, siapa ayo? Okti. Di film ini giliran Abang Boris berlaga. Gila. Clue-nya itu. Boris menyala dudaku. Nah, Bukan itu, dia ini kemarin bener di penjara ya. Bener. Gak ada, Bor. Gak ada. Jangan gitu, Bor. Nanti ditangkap bener, Bor. Kasus dia di imigrasi di Belanda. Gak ada, Bor. Bor. Kau bagian bandel kali nyebut-nyebut tadi. Enggak. Oh, dan di agak lain menyelapati ini kita sangat senang karena kenapa? Senangnya kita pemainnya ini, mohon maaf, lintas genre komedi dan usianya sangat lebar sekali. Kita main sama senior-senior. Tadi ada lihat ada Pak Jarwo, ada Boyayang Senur gitu. Jadi kita Cukinwa, Koafuk, ada Koafuk. Koafuk. Beda film, Mas. Nama karakternya Ya. Koafuk. Cukinwa. Ada Tika Panggabean. Ada teringat kok Apuk. Ada satu momen. Udah dulu. Ada satu momen nggak? Nanti dulu. Ada satu momen kita lagi Ya nggak apa-apa lah, ini mah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Boleh, ini boleh lagi nih, take boleh ya. top, jaga gini. Kok Apuk? Padahal di film ini Koacim namanya. Salah dia. Si pepesan kosong ini Kebanyakan syuting cek toko 11 series. Sin serius. Soalnya aku ngerasa waktu itu aku Dion Yoko sih. Dia Yoko manggilnya papa, nggak Koafuk. Oh iya. Dia kakak adik. Sama bapaknya masa kakak adik. Dan film ini juga teman-teman ini sangat digarisbawahi. Ini akan lebih seru, akan lebih menyala kalau ditonton secara rame-rame. Betul. Begitu. Benar. Dan usahakan nonton di hari pertama. Ya. Pokoknya kita akan menutup tahun ini dengan tawa yang pecah. Amin. Karena kenapa? Karena memang Indonesia sedang membutuhkan tawa, teman-teman. Ya, betul sekali. Mudah-mudahan ya. Kalau boleh Mudah-mudahan serius sebenarnya ya gimana Ki? enggak kok. Mudah-mudahan gelombang-gelombang tawa yang pertama itu bisa makin besar lagi di sini. Amin. Makin tergoncang, makin gitu. Ya nggak sabar juga teman-teman, nanti kalau nggak salah media screeningnya 20 November ya kalau nggak salah ya. Nanti bakal nonton baru nonton media untuk pertama kalinya. Karena kalau bicara komedinya, Ucin, kalau misalnya film pertama itu ada komedi-komedi yang pinggir jurang. Benar. Kalau ini bahkan minggirnya lebih ke pinggir lagi. Masuk ke dalam jurangnya, Udah minggir udah di itu jurangnya. satu kaki udah ngewer-ngewer di jurangnya kalau menurut gua. Lebih serem sumpah. Udah basah sepatunya satu ini. Udah basah sebenarnya. Jadi ada asap. Nanti lah nonton. Jauh, dijilat lagi sama dia. Paling nggak kompeten. Bahkan kita sampai kepikiran ya udah shoot dulu aja, kalau ternyata nanti kita nggak berani di delete gitu. Bahaya banget Ben ini Ya Allah, ya Jadi Allah. memang ada satu. jangan sampai jangan. Kau tes urin dulu. Ngaco kau nih dari tadi. Ngaco kau nih dari tadi nih. Dari pagi kau makanin gula kayak gini lah kau. Gue udah bilang Gel, kalau ada MBG sisa nggak usah dihabisin. Biarkan aja, nggak usah kau habis. Jegel pantang nengok ada sisa. MBG. Bang Aco, tapi jadi pengen nanya deh, ini kan kekompakan udah kerasa banget ya. Dan ini menjadi salah satu momen yang diinginkan menjadi atau diharapkan bisa menyatukan penonton Indonesia buat ketawa bareng. Menurut Bang Aco, gimana film ini tuh bisa menyatukan penonton-penonton Indonesia? Harapannya bisa begitu karena dari sejak kita memutuskan ceritanya tentang apa, kita juga memilih karakter-karakter, setting, dan ceritanya itu memang yang dekat sama keseharian kita. Makanya Panti Jompo itu adalah sebuah pilihan yang menurut kita itu cukup relatable dan ada kehangatan juga di dalamnya, dan juga harapannya bisa dekat dengan rakyat gitu, sehingga komedi ini ya bisa menjadi komedi milik rakyat lah gitu, bukan hanya di segmen-segmen tertentu, karena ada sisi keluarga di sana, ada sisi misterinya juga karena kita bermain di komedi investigasi, dan tentunya ya ledakan tawanya juga jadi lebih punya kemungkinan lahir situasi-situasi komedi karena berbenturan tuh antara detektif nyari buronan tapi di Panti Jompo gitu. Makanya
Itu sih justru pas kita dengar Panti Jompo, iya ini kayaknya yang Iya, ini. jadi itulah justru yang akan Iya. membuat semuanya jadi perekatnya gitu. Perekatnya gitu. Dan kayaknya memang kalau ngomongin soal penuaan atau menjadi tua itu kan satu hal yang undeniable gitu buat semua manusia ya. Jadi pastinya relate-nya udah sampai ke dalam hati kali ya. Iya, dan terkait bilang komedi ini pengen kita bikin jadi milik rakyat karena ini bukan cuma komedi yang bisa dinikmati sama orang muda doang gitu. I see. Ketika ada aktor-aktor yang senior-senior kita juga bermain di sana, ada sisi-sisi lain yang kita tampilkan nanti di Menyala Pantiku ini, bagaimana kolaborasi antara mereka dengan Quartet Agak Lain gitu di setting yang Panti Jompo yang menurut kita kayak itu di satu titik bisa jadi ledakan tawa, di sisi lain bisa menimbulkan hal-hal yang syahdu gitu. Wih, syahdu. Mungkin lewat air mata kali ya. Ya, gitu Bisa kan. jadi. Karena Tawa emang nangis, tawa kita nangis. suka bikin yang seperti itu, maksudnya nggak cuma komedi ketawa-ketawa aja, tapi kita pengen bikin komedi yang punya hati gitu, yang supaya orang juga setelah nonton ya ada sesuatu yang dibawa pulang lah, ada rasa. Karena ketika orang ketawa kan itu cenderung melupakan masalah, tapi ketika orang menangis itu biasanya justru akan mengingat sesuatu gitu. Nah. Ada yang terekam di sana. Mudah-mudahan bisa jadi memori baik teman-teman lah setelah nonton. Oh, sweet banget. Terima kasih loh. Oke, penyamaran akan dilakukan sama empat-empatnya, ada Iya. lain. Tapi akan ada 2 penyamaran yang lebih besar penyamarannya dibanding 2 lainnya. Benar nggak sih? Iya, tadi udah dikasih clue di trailer kan. Iya, karena Oki di trailer bilang, tuh iya, nggak mau aku nggak nyamar mau jadi dia- kakek-kakek. Ya itu. Berarti itu ada di Bang Oki dan Bang Boris. ya? Boris. Iya, Ah. tapi kita belum kasih lihat visualnya karena itu juga salah satu elemen of surprise di film ini sih. Ah, Sebenarnya iya. nanti kalau teman-teman jeli tonton ulang ada satu shot yang memang agak dari belakang, tapi di teaser juga sebenarnya ada dari belakang. Tapi memang dandanan mereka seperti apa itu salah satu elemen of surprise kita karena menurut kita sih ketika Oki dan Boris didandani jadi Manula itu salah satu yang akan di something di film ini Yes, gitu. yes. Oke. Karena ternyata jadi lebih manula dari manula yang asli. Lebih jompo dari aslinya Iya, ya. itu yang kita nggak duga. Gitu. Jompo yang asli. Dan ada sedikit romance juga tetap dimasukin ke situ ya. Ada romance. JG. Bang Keren. Rey, Ini bagian nih. sama Tisa Biani nih hadir lagi, tapi kali ini ceritanya berbeda. Ada romance di situ. Ya, aku ngobrol banyak sama Dul ya. Ngapain? Ngapain lah kau ngobrol sama Dul? Izin apa? Ngapain? Izin. Izin. Yang mana izinnya waktu itu? Dul? Dul, Hah? Babes ya Dul. Beda dulu. Itu si Dul, beda Dul. Oke, sorry. Ya ampun. itulah Bang Aco, maksudnya kalau aku ngelihat skripnya Bang Aco tuh seorang sutradara yang seneng banget begitu-begitu tuh, maksudnya nggak cuma komedi tawa-tawa, tapi ada sisi-sisi Isinya semua ketawa, nggak ada isinya. itu Skrip yang begitu-begitu itu apa? serius, ini aku serius ya. Ini aku serius. Tuh lihat, HP-nya ditaruh HP-nya nggak mau direkam. Lobet emang lobet tapi mutu ya. Ada itu power band bawah. Lobet. Emang nggak mau dicolokin kalau lu yang ngomong. Enggak, kalau Bang Aco tuh nyiapin skrip ini memang kayaknya adegan romance ini memang cocok di Jegel deh katanya gitu. Oke. Secara look dan pengalaman kayaknya. Look dan pengalaman. Karena kalau ditaruh di Boris kan romance gimana? Romance kan? Aku lagi Gunawan. Enggak ya begitulah, nanti kalian tonton aja filmnya. Aku akan beradu acting dengan Tisa Biani guys. Keren. Alright. Keren. Nah, berarti Gila. kalau penyamaran yang lebih besarnya ada di Bang Oki sama Bang Boris, romance ada di Bang Jegel, Bene Nonton. Bene jadi angkot, Bene jadi angkot. Oh, Bene ada surprise-nya acting nanti. lagi sama Gita Bebita nih kali ini. Ada kejutan Ada, besarnya ada. Bene. Oh. Menjelang akhir. Justru itu Menjelang paling akhir Apa? justru itu. Hintnya ada nggak yang boleh dikasih Aduh, hint sulit ini? jadi kalau dikasih tahu. Hati-hati Bene, hati-hati kau, Hati-hati. hati-hati kau. Pokoknya ada sesuatu dari Bene yang akan sangat mengagetkan. Iya, betul. Oke, baik. Lumayan 181 derajat. Kok ada Gimana nambah maksudnya? 1 derajat? Ngeri pokoknya ngeri Ada ya. satu derajat. Ya, tapi kan kalau yang Udah. Kau memang kebanyakan gaya, sumpah demi Allah ya. Sumpah, kebanyakan kafein, kebanyakan gula. nggak tahu. Apa aja, padahal nggak ada. tapi kok soal yang Aja. Kesannya ada. Kesannya kayak ada sesuatu yang rahasia. Ampun nengok kau memang. Mancing aja kau. Dia di sehari nggak berkomedi demam dia nih. Iya, bagus lah gitu. kalau begitu ya. Ngeri Oke, banget sih, oke. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Agak Lain Menyala Pantiku. Sekarang saatnya aku memberikan waktu buat teman-teman bertanya kepada mereka. Silahkan diberikan waktunya, nanti dibantu sama panitia untuk diberikan mikrofon ya.
Boleh berdiri, sebutin nama, dari media mana, dan juga pertanyaannya untuk siapa. Satu media satu pertanyaan dulu ya, biar pada kebagian. Oke. Ya, halo, aku Bayu dari tribunnews.com sebelah sini. Oh, iya. Mau nanya ke Bang Aco, apa Bang bedanya ngedirect teman-teman agak lain di yang pertama sama yang kedua? Secara kan sekarang udah jadi aktor box office 9 juta ya Bang ya. Mungkin sekarang lebih susah diatur kah? Atau mungkin sekarang teman-teman agak lain lebih metode kali Bang? Tunggu bentar. Bang, timnas nanti malam Bang, syutingnya Bang. Bang, lawan Arab nanti malam lo Bang. Bang, Betul. Udah betul Bang, kok. nanti malam. Enggak betul. Enggak, dia lanjut ke malam itu. Iya, Sini dulu nanti malam. Oke. Takutnya kan satu kameranya kurang di sana nanti. Bawa ke sini. Aman. Hapus-hapusin lagi. Oke, lanjut Bang, lanjut Bang. Nah, ini baru. Lah, cabut ya. Pergantian pemain kayak. Oh, diganti. Oh, pergantian pemain. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Iya. Oh, pergantian pemain. Mau nyanyi lagi, mau nyanyi, Mas Is mau nyanyi, pusakata mau nyanyi. Memang kameramen bola, masuk satu keluar satu. Bang. Berarti tadi yang penjelasan kita abang tadi nyata, tanya jawab abang ini berarti ya? Udah janjian orang itu. Oke. Silakan Mas, lanjut. Ini super sub ya. Awas pertanyaannya gak jeli ya. Pantesan tadi estafet nomornya tadi di situ. Sandis. Oke, itu aja Ya, pertanyaannya Mas. itu dia, terima kasih. Bedanya mendirect mereka di yang pertama, ya lebih sombong aja yang sekarang. Lebih egonya lebih ini. Enggak. Masa sih? Mereka masih agak lain yang sama karena itu tadi mereka memang dilibatkan sejak awal dalam pemilihan cerita juga, jadi supaya tujuannya mereka merasa memiliki sama film ini. Mereka juga ikutan investasi meskipun cuma 500.000 ya, lebih ke infak ya, bukan invest. Infaktor lah jatuhnya, bukan investor ya. Tapi ya itulah yang membuat kita jadi sama-sama ngerasa memiliki film ini, sehingga ketika ada satu adegan atau satu dialog atau apapun hal-hal kecil, ya mereka beneran ikut memikirkan gitu, makanya seru menjalankan. Pelatih Telepon baru dulu, udah dapat telepon. Iya. Di telepon Patrick Kluivert, gue di mana? Makanya ngumpul nih katanya. Kami mau preskon kamera mana ini kata Di telepon Patrick Kluivert. Ampun. Ini yang mau ngeliput si Fahaju boleh keluar sekarang. Si Fahaju lagi demam tuh katanya, mungkin ada enggak? Udah habis. Udah aman ya. Aman ya. Ada Udah terus. sini aja. Aman ya, nggak ada yang mau ngeliput Brevi Chong ngelamar Erika Karlina, nggak ada kan? Aman ya, udah agak lain ya. Oke. Aduh. Ya itu Sama sih. berarti. Ya malah lebih menyenangkan karena mereka jadi punya tekan beban kita tuh jadi sama-sama semuanya ikut ngerasain gitu. Bagaimana orang membanding-bandingkan pasti itu ada, sehingga mereka juga di sini jadi lebih serius, jadi lebih effortnya juga jauh lebih besar dari yang pertama sih. Yang dibilang Jega tadi kan ada sampai latihan fisik apa segala macam. Memang ada sebetulnya nanti ada. Tapi bukan jogging. Bukan jogging, itu emang tahu aja deh jawabannya, bukan jogging. Dan satu lagi harus dicatat, bukan hanya dari sisi Bang Aconya yang ada yang gimana, kita juga seneng banget direct lagi sama Aco. Betul. Benar. Iya. Awalnya kita ngubungin Nolan. Siapa? Nolan yang bikin helm itu. Dari nol. Bikin helm. Nolan Siregar kata. Itu kawan SD ku. Iya. Orang tebing. Lah bukan director itu bukan temanmu itu berarti? Bukan. Oh, Bukan beda. Christopher Nolan sempat nge-DM aku. Apa dibilangnya? Gel, ada gopekmu kan? Gue bilang, aduh. Ngapain Nolan pinjem gopek? Bilang nggak ada lah. Oke, secara acting juga ada peningkatan dong berarti Bang Aco. Apakah lebih metode tadi katanya kan? Oh peningkatan banget, apalagi Jegel di sini harus bermain layaknya Jeffrey Nicole tuh kayak gimana ya? Wah berat, tapi dia bisa melaluinya. Dia bisa melalui. Oh ini pesona bad boy. Ini bad boy, Ini apa? rebel. Iya, abis ini dia mau tinju sama El Rumi nih. Berani? Enggak berani. Oke, terjawab pertanyaannya ya Mas ya. Jeffrey Ocol, asik. Jeffrey Pocong, terlalu komedi. Jeffrey Pocong Bungun. Oke, pertanyaan terjawab berikutnya boleh silakan dibantu panitia. Kakak cewek ini dari Kompas. Nah, Ira itu. Ira Gita sendiri. Ira Gita. Oke, Induk Gajah season 3 pertanyaannya bukan. Iya. Oke, halo apa kabar? Halo. Sebelumnya
selamat untuk Agak Lain 2 ya berarti. Iya. Enggak, agak lain menyalapantiku. Agak lain menyalapantiku. Ini di judul berarti agak panjang berarti nih. Agak lain ALMP. Agak lain. Rencananya emang subjudulnya di studio sebelah nanti nyambung. Oh. Nah, cukup di sini. Oke, ya aku Ira Gita dari kompas.com. Tahu. Independen dan Sehat Mama, terpercaya. sehat Mama. Sehat. Oh, apa kabar lah kamu sekarang? Jangan ngobrol. Nanti aja kita ngobrol. Kami kenal. Iya, soalnya. tapi jadi nggak kok kawin sama yang cowok? Gimana itu? Ada di SMP. Jadi dia punya pacar, Bata juga, tetapi secara adat marga ini nggak boleh nikah. Astaga, Bene. Kau Jangan Bene. dibongkar lah. Bandel kali kau Bene. Jadi ketahuan. Aduh, kata. Podcast lagi aja lah. Oke, boleh ya. Sini, duduk. Jangan sekarang. Terlalu akrab. Apa deh? Apa mau ditanya deh? Ini Bang, jadi mau aku tanya pertama. Ini kan Banyak tuh berarti ada pertamanya. nggak mau nanya ada nggak pertimbangan khusus atau perdebatan-perdebatan kecil ketika misalnya mau ada adegan-adegan tertentu nih yang masuk di dalam Agak Lain Menyalapantiku ini gitu. Terus ini boleh satu lagi ya? Satu lagi kita lihat dulu apa. Ini kan aktingnya tadi sama aktor-aktor senior. Mau nanya mungkin untuk abang-abang Agak Lain lah. Pressure-nya lebih tinggi mana nih main sama senior atau penonton yang 9 juta kemarin gitu ketika ada Agak Lain Menyalapantiku itu aja sih. Oke, thank you. Terima kasih Kak. Oke, silakan. Perdebatan. Oke, tadi kan terkait info yang di awal, memang kita mendevelop story-nya tuh ada segitiga nih. Jadi kayak antara gua sebagai penulis, terus ada Ernest dan Dipa sebagai produser, lalu ada perwakilan dari Agak Lain, ada Benny. Jadi setiap kali gua menulis misalnya ada draft 1, gua kasih, itu mereka akan baca dulu dan mereka akan kasih masukan. Kalau misalnya ada yang menurut mereka mungkin ini bisa dibikin lebih apa masukan-masukan itu, nah itu kita elaborate untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi yang ngejagain ada dari dua kubu ini, dari kubu produser sama kubu aktor gitu. Jadi ya itulah perdebatannya pasti ada, cuman sebetulnya nggak terlalu banyak sih karena ujung-ujungnya juga kita cukup punya kesamaan dalam visi dari adegan-adegannya juga gitu. Jadi paling cuman masukan-masukan kayak kalau misalnya dibikin begini bagaimana, ini terlalu berisiko nggak jokesnya, bisa nggak kita bikin lebih halus lagi atau gimana gitu-gitunya sih. Karena pasti ada pertimbangan dari produser, masalah komersialnya kan nanti bagaimana diterima orang. Terus dari Agak Lain juga mungkin ini kayaknya agak kurang nyambung sama karakter kami, kalau misalnya bikin begini aja gimana, kan dia yang paling kenal dengan merekanya gitu. Jadi ya itu jadi masukan buat gua saat nulisnya gitu, dan itu menyenangkan karena langsung dapat feedback dari orang yang memang mengerti gitu. Ya. Oke, terjawab ya pertanyaannya ya. Nah yang kedua buat Agak Lainnya nih berempat, apa mana yang lebih pressure, main sama aktor senior atau justru angka penonton? Justru kayaknya dua-duanya di kita nggak ini ya. Oh iya, nggak pressure ya? Udah nggak, maksudnya udah lewat. Udah Kalau lewat. untuk yang dengan senior nggak, ini senior sangat baik, yang sangat membuka ruang kreativitas, apalagi pada saat reading ya. Yes. Ayo ini kita mau kita apa, ini dienakin begini. Mungkin ya mungkin dari Pak Jarwo juga udah sangat terbuka mengenai hal itu. Kalau untuk jumlah penonton awalnya mungkin ada kayak terekspektasi lah atau gimana, tapi lama kelamaan ya dengan adanya skrip baru ini ya udah, show must go on, life must go on, udah move on gitu. Kita harus menjalani ini dengan baik. Nah ini satu fakta kalau kita berdeping sama Pak Jarwo kuat, ternyata Pak Jarwo tuh nggak terlalu kuat. Cuma nama itu ya. Tahu mereka juga. Gue pikir akhirnya ini serius. Suka kan Sama satu lagi, cekin wah itu nggak terlalu wah. Nah itu lebih orang nggak tahu. Benar itu. Oke. Kayaknya info penting itu. Iya benar kata Boris, maksudnya ya udah kita tinggalkan yang 9 ini dan film baru ya kita menjalankan dengan bahagia, dengan serius juga. Jadi fun aja. Kita riset dari awal lagi yang ini, berapapun apapun itu hasilnya, yang penting kita semuanya udah niatkan untuk bikin film yang baik lagi untuk orang-orang yang nonton nantinya. Jadi siapapun yang datang, kami berharap kami nggak ngecewain lagi kayak begitu. Kalau aku pribadi, karena ini film kedua, film pertama kan benar-benar deg-degan mampus kan, karena aku kan lebih sering di belakang layar kan. Kejang ya. Scooby-Doo deh. Biar cepat. Karena yang pertama, karena aku biasanya selalu di belakang layar gitu. Jadi sangat jarang
berakting gitu. Yang di pertama itu deg-degan sekali setiap mau take gitu. Tapi yang kedua ini udah berdamai dengan rasa deg-degan itu dan sudah lebih santai gitu. Kami juga udah berdamai sama situasi Bene yang ngapal tiba-tiba lupa tuh kami udah berdamai jadi kami lebih santai menjalanin itu. Ya. Alright, oke, terjawab pertanyaannya ya Kak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Masih ada kesempatan? Oke, silakan. Teman-teman yang pilih. Kak Oki mungkin. Mana itu? Tinggal itu tuh. Abang itu tuh. Itu abang itu. Yang belakang deh, yang belakang deh. Biar pernah. Belakang lagi. Belakang tadi mana? Naik lagi. Iya tuh yang sionya tikus kayu. Itu naik. Sionya ini Naik itu belakang. ini. Naik terus. Oh, paling belakang. Yang mana sih? Oh. Iya itu paling atas. Oh iya. Betul. Jack gitu ya. Jack. Silakan Pak. Berdiri Jack. Halo, selamat sore. Sore. Oh, dari jauh kayak Pak Purbaya ya? Betul. Baru mau bilang kok betul. Oh iya, yang ini Parubaya nih. Parubaya. Ada terus kau ya Gunawan, nggak ada kosongnya. Selamat sore, saya Jack dari Media Indonesia. Mau bertanya, tadi kan di trailer sebenarnya mungkin juga pakai detektif ini pakai atribut institusi tertentu gitu ya. Dalam penulisannya dan juga development, atau mungkin nanti di filmnya akan ada kritik tertentu nggak sih untuk institusi tersebut gitu. Terus mungkin selain soal paradoks gitu, lansia dan juga panti jompo ini apakah juga menjadi ada keresahan tertentu dari Bang Aco sendiri gitu terkait itu. Terima kasih. Udah betul tadi mending abang itu aja. Udah aku bilang ini aja. Ini sionya tikus api bagus dia pasti pertama. Biar produser yang jawab, biar produser. Itu pertanyaan dari abang-abangan seberang Esa Unggul tadi tuh. Ya betul. Dari Tempat Jakarta rapi Barat. bagus tuh, tempat rapi bagus. Tadi abang ini juga nanya paling gimana gitu. Gimana acting susah nggak sih gitu. Ya Bang Jack ya, terima kasih banyak. Saya harus ditonton langsung sih karena kalau diceritain nanti jadi spoiler soalnya yang terkait profesi kan, terkait profesi kalian detektif dan institusi gitu, kayaknya aku belum bisa cerita banyak. Nanti teman-teman mungkin kita bahas lagi ketika setelah nonton tanggal 20 November mungkin ya. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Kak Aco kayaknya dari pertanyaan kedua. Apa Cok? Ada ini soal panti jompo ada. Oh iya, selain soal paradoks tadi ya panti jompo. Ya itu tadi karena kan kita pengen bikin komedi yang merakyat gitu ya. Jadi gimana caranya entitasnya tuh dari karakter-karakternya juga yang dekat sama masyarakat gitu, dan menurut kita panti jompo selain punya kedekatan dengan masyarakat, ada kehangatan juga di sana dan uniqueness-nya itu karena tadi saya merasa kayaknya hampir nggak ada film komedi yang menggunakan panti jompo menjadi sajian utamanya gitu. Yang saya ingat justru biasanya itu ada jadi bagian dalam film horor atau film thriller, jadi sesuatu yang gelap gitu kayaknya. Sementara ada sisi lain kok dari panti jompo itu ketika kita riset ke sana, mereka justru diisi oleh lansia-lansia yang punya semangat hidup yang tinggi. Kita datang mereka lagi nyanyi-nyanyi apa segala macam. Mereka tidak merasa itu sebagai tempat pengasingan, tapi justru mereka merasa itu kayak rumah mereka yang baru, bertemu dengan orang-orang baru dan melanjutkan hidup gitu. Jadi kayak kami sih ngelihatnya kayak menaruh hormat sih pada mereka gitu, para penghuni panti jompo di situ. Dan ketika kita padukan dengan premis yang kita punya jadi ketemu. Makanya kayak ini kayaknya udah pilihan yang paling tepat di antara pilihan-pilihan kita yang waktu kita brainstorming di awal itu. Ya udah berangkat dari situ, tinggal kita cari apa konfliknya sehingga mereka bisa ada di panti jompo dan membuat panti jompo itu menjadi arena bermain yang kita bahasakan sebagai sebuah tempat yang menyala gitu. Karena jadi banyak hal-hal yang terkuak di sana, misteri-misteri dan juga drama-drama yang tersembunyi. Itu justru akan jadi aset yang sangat menyenangkan buat film ini gitu. Terus juga entah kenapa di Indonesia image panti jompo itu kan sangat negatif gitu kan. Nah nanti film ini juga menunjukkan bagaimana sebenarnya situasi di panti jompo, sehingga mindset semua orang jadinya nanti jadi berubah bahwa kalau ada orang tua minta ke panti jompo itu bukan suatu hukuman gitu. Bukan tempat membuang orang tua juga sebetulnya. Karena banyak di antara mereka yang memang itu pilihannya ada di sana.
mereka bertemu dengan teman-teman baru. Iya, menyenangkan melihat mereka tuh sore-sore main kartu di depan, kayak udah nggak ada beban aja gitu hidupnya. Karena waktu Paling minta ini ya ke anaknya ya, kalau aku main kartu. Main kartunya isi. buat isian. Goceng goceng main kartunya. Karena waktu syuting juga gitu, sebelahnya memang buat set, sebelahnya memang yang beneran dipakai. Tempat mereka tinggal. Iya, jadi kita bisa melihat juga sih waktu itu. Iya, kita bisa melihat Terkait aktivitas. pertanyaan Bang Jack yang pertama tadi soal kejadian horor ya. Kita nggak ada. Mengenai institusi, Bang Jack itu kan kita awalnya detektif, cuman kan di negara kita ini tidak lazim detektif kayak Sherlock Holmes, kayak apa tuh kan nggak dekat Iya. dengan rakyat. Apa ya yang ada di detektif? Ya kebetulan ada di institusi itu. Iya. Yang detektif-detektif Media yang itu. ditonton. Gitu, Ditonton. iya. Takutnya spoiler soalnya Bang Jack. Soal kejadian horor sih kita nggak pernah ada. Ya. Dia nanya. Itu nenek gayung ya. Asik. Oke, Bang Jack terjawab ya pertanyaannya ya. Masih ada kesempatan Baik banget lagi? ini ngepromoin film PH layar. Baik Oke, banget, ini imajinasi. satu pertanyaan aja ya Mas ya. Satu aja. Silakan. Wih, soleh-solihun. Soleh-solihun kalau rajin cuci muka gitu. Kalau rajin cuci muka gitu. Soleh glowing. Sang Soleh. Dear Master, Dear Master. Silakan, Bang. Ya, halo kenalin aku Iqbal dari Volix Media. Volix. Ya, saya mau tanya, kan tadi sempat dimention kalau film ini tuh bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan satu sama lain kan ya. Akhir-akhir itu bakal dicerminkan lewat marketingnya nggak sih? Kira-kira nanti bakal kayak ada public events atau interactive events yang bakal melibatkan masyarakat nggak sih? Misal kayak stand up show, karena kan kemarin Tingning juga sempat kan ngadain rangkaian stand up show. Mungkin itu bakal diadain lagi nggak mungkin untuk agak lain. Oke, terima kasih. Kita kan ada lomba modif kursi roda kan? Kursi roda racing ya? Enggak racing. Ya enggak ide aja kalau Kita panjat pinang tapi pesertanya panti jompo. Jangan dong. Gila, kasihan kali. Orang udah bengkok-bengkok ini kostum. Memang gak ada kasihannya sama bapak. Ya kalau kegiatan pastinya kita akan ada, tapi kalau stand up show tungguin aja apakah ada atau enggak. Pasti kita akan bikin di selama 2 bulan menuju 49 hari lagi menuju tayang Agak Lain Menyala Pantiku ini kita pasti ada kegiatan online dan offline, tapi mungkin belum bisa kita sebutin sekarang. Tapi pasti ada, doakan semoga bisa melibatkan mereka berempat. Ada yang punya usul mungkin? Wow. Bikin apa kita? Nih? Bikin apa nih guys? Apa nih? Apa? Panti Jompo. Hah? Kunjungan panti jompo. kunjungan panti jompo. Itu pas Reki udah, ada yang lain nanti. Pas Reki. Abang ini tadi, aku tadi bilang aerobik. Oh, bikin komik. Oh, kirain aerobik itu main Lucu juga sih. Lucu juga sih aerobik. Kan kata bola balik. Oke, masih ada kesempatan satu Mungkin pertanyaan lagi apa udah? sedikit aja yang mungkin akan kita Oke. lakukan. Tanggalnya belum bisa kita sebut, kita akan ada podcast live sama mereka berdua. Asik. Di bioskop. Di bioskop. Seru. Baru tahu. Baru tahu, nggak dikabarin ya. Oke. Kaget. Udah janjiannya main sini, sorry yang sana jauh ya, sorry ya. Udah, oke kalau begitu terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang sudah hadir. Thank you so much teman-teman media. Sebelum kita bungkus obrolannya mungkin dari Pak Dipa, Ko Ernest atau Bang Tolong Aco. dicatat, dibantu disebarkanlah mengenai apa film ini. Tadi sudah menonton trailernya duluan kan teman-teman jurnalis. Ya mudah-mudahan sebarkanlah berita ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Gitu, jadi ketika nanti datang harinya kita semua siap untuk menonton Agak Lain Menyala. Dan mari kita tutup tahun ini dengan tawa yang menggelegar. Indonesia butuh tawa ya. Udah, ada lagi? Sama mungkin ini ya di sosial media juga masih banyak yang mengira ini tuh sequel, jadi mungkin bisa dibantu sosialisasikan lagi kalau misalnya ini tuh memang cerita baru, tidak ada kaitannya, bukan hanya cerita baru, bahkan genre-nya juga baru gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang mudah-mudahan bisa fresh di teman-teman. Nggak ada di sini Pak Basuki hidup, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pak Basuki udah selesai Pak Basuki. Nggak ada Oki sini, nggak ada. Ada dong. Terlalu fresh kalau itu ya. Wah, kaget banget saya. Aku ngerasa wah dibuang nih berarti nih aku. Hancur. Pak Ernest mungkin ada tambahan? Ya. Ya, kita ketemu nanti teman-teman di bioskop tanggal 27 November. Semoga kita bisa di tengah situasi yang kadang-kadang bikin
Pusing kepala, semoga kita bisa tertawa bersama-sama. Jangan lupa doakan lolos timnas Piala Dunia. Supaya nanti Malam ini. Balik lagi dia tengok beres telepon cabut kawan ditinggalin sendiri. Baiklah kalau Ini itu di sana di Arab orang itu butuh rekaman ini biar happy. Anak-anak timnas, Bang live lah katanya gitu. Kita ditontonin. Pak Dipa ada tambahan mungkin Pak Dipa? Ya, teman-teman kita hitung mundur per hari ini 49 hari lagi menuju. Amin. Baiklah kalau begitu, terima kasih teman-teman. Saatnya kita berfoto bersama. Untuk yang pertama duduk dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Kita mau pose duduk dulu. Silakan teman-teman media yang mau mengambil posisi lebih nyaman untuk mengambil fotonya dipersilahkan ya. Yang pasti hari ini kita tadi sama-sama sudah press conference perilisan official trailer film Agak Lain Menyala Pantiku, persembahan dari Imaginary ya. Mulai tayang di bioskop 27 November. Dan akan menjadi film yang pecah komedi dan dramanya. Oke, kita akan mulai tersenyum ke tengah dulu ya guys. Oh belum posisinya. Tenang. Maju dulu, ini duduk dulu. Tapi nanti ada pose berdiri, tenang ya. Habis ini ada pose berdiri. Oke, dari tengah dulu kita senyum. Bang Aco, tapi jadi pengen nanya deh. Ini kan kekompakan udah kerasa banget ya. Dan ini menjadi salah satu momen yang diinginkan menjadi atau diharapkan bisa menyatukan penonton Indonesia buat ketawa bareng. Menurut Bang Aco, gimana film ini tuh bisa menyatukan penonton-penonton Indonesia? Harapannya bisa begitu karena dari sejak kita memutuskan ceritanya tentang apa, kita juga memilih karakter-karakter, setting, dan ceritanya itu memang yang dekat sama keseharian kita. Makanya Panti Jompo itu adalah sebuah pilihan yang menurut kita itu cukup relatable dan ada kehangatan juga di dalamnya dan juga harapannya bisa dekat dengan rakyat gitu sehingga komedi ini ya bisa menjadi komedi milik rakyat lah gitu, bukan hanya di segmen-segmen tertentu karena ada sisi keluarga di sana, ada sisi misterinya juga karena kita bermain di komedi investigasi dan tentunya ya ledakan tawanya juga jadi lebih punya kemungkinan lahir situasi-situasi komedi karena berbenturan tuh antara detektif nyari buronan tapi di Panti Jompo gitu. Makanya itu sih justru pas kita dengar Panti Jompo, ini yang ini. Jadi itulah justru yang akan membuat semuanya jadi perekatnya gitu gitu. Dan kayaknya memang kalau ngomongin soal penuaan atau menjadi tua itu kan satu hal yang undeniable gitu buat semua manusia ya. Jadi pastinya relate-nya udah sampai ke dalam hati kali ya. Iya, dan terkait bilang komedi ini pengen kita bikin jadi milik rakyat karena ini bukan cuma komedi yang bisa dinikmati sama orang muda doang gitu. Ketika ada aktor-aktor yang senior-senior kita juga bermain di sana, ada sisi-sisi lain yang kita tampilkan nanti di Menyala Pantiku ini bagaimana kolaborasi antara mereka dengan Quartet Agak Lain gitu di setting yang Panti Jompo yang menurut kita kayak itu di satu titik bisa jadi ledakan tawa, di sisi lain bisa menimbulkan hal-hal yang syahdu. Wih, syahdu. Mungkin lewat air mata kali ya. Gitu bisa kan. jadi. Karena emang kita suka bikin yang seperti itu. Maksudnya nggak cuma komedi ketawa-ketawa aja, tapi kita pengen bikin komedi yang punya hati gitu, yang supaya orang juga setelah nonton ya ada sesuatu yang dibawa pulang lah, ada rasa. Karena ketika orang ketawa kan itu cenderung melupakan masalah, tapi ketika orang menangis itu biasanya justru akan mengingat sesuatu gitu. Nah, ada yang terekam di sana. Mudah-mudahan bisa jadi memori baik teman-teman lah setelah nonton. Oh, sweet banget. Terima kasih loh. Oke, penyamaran akan dilakukan sama empat-empatnya Agak Lain, tapi akan ada 2 penyamaran yang lebih besar penyamarannya dibanding 2 lainnya. Benar nggak sih? Iya, tadi udah dikasih clue di trailer kan. Iya, Oki bilang nggak mau aku nyamar jadi kakek-kakek. Ya itu. Berarti itu ada di Bang Oki dan Bang Boris. Iya. Tapi kita belum kasih lihat visualnya karena itu juga salah satu elemen of surprise di film ini sih. Sebenarnya nanti kalau teman-teman jeli tonton ulang ada satu shot yang memang agak dari belakang. Tapi di teaser juga sebenarnya ada dari belakang. Tapi memang dandanan mereka seperti apa itu salah satu elemen of surprise kita karena menurut kita sih ketika Oki dan Boris didandani jadi Manula itu salah satu yang akan di something di film ini gitu. Yes. Oke. Karena ternyata jadi lebih Manula dari Manula yang asli. Lebih jompo dari aslinya ya. Itu yang kita nggak duga. Jompo yang asli. Dan ada sedikit romance juga tetap dimasukin ke situ ya. Ada romance. Ini bagian nih. Sama Tisa Biani nih hadir lagi, tapi kali ini ceritanya berbeda. Ada romance di situ. Ya, aku ngobrol banyak sama Dul ya. Ngapain lah kau ngobrol sama Dul? Ngapain? Izin. Izin. Yang mana izinnya waktu itu? Dul?
Babe saya dul. Beda Itu sidul. Itu sidul, beda dul. Oke, sorry. Ya itulah Bang Aco, maksudnya kalau aku ngelihat skripnya Bang Aco tuh seorang sutradara yang seneng banget begitu-begitu tuh, maksudnya nggak cuma komedi tawa-tawa, tapi ada sisi-sisi Isinya semua ketawa, nggak ada isinya. itu serius. skrip yang begitu-begitu tuh apa? Serius, ini aku serius ya. Ini aku serius. Tuh lihat, HP-nya ditaruh HP-nya nggak mau direkam. Lobet emang lobet tapi itu ya kan. Ada itu power band bawahnya. Lobet. Emang kan mau dicolokin kalau lu yang ngomong. Enggak, kalau Bang Aco tuh nyiapin skrip ini memang kayaknya adegan romance ini memang cocok di Jegel deh katanya gitu. Oke. Secara look dan pengalaman kayaknya. Karena kalau ditaruh di Boris kan romance gimana romance kan Aku lagi Gunawan. enggak ya begitulah, nanti kalian tonton aja filmnya. Aku kan beradu acting dengan Tisa Biani guys. Keren. Alright. Keren. Nah, berarti Gila. kalau apa namanya penyamaran yang lebih besarnya ada di Bang Oki sama Bang Boris, romance ada di Bang Jegel, Bene Nonton. Bene jadi angkot, Bene jadi angkot. Oh, Bene ada surprise-nya acting nanti. lagi sama Gita Bebita nih kali ini. Ada kejutan Ada, besarnya ada. Bene. Oh. Menjelang akhir. Justru itu Menjelang paling akhir Apa? justru itu. Hintnya ada nggak yang boleh dikasih Aduh, hint sulit nih? ini kalau dikasih tahu. Hati-hati Bene, Hati-hati Hati-hati. kau. Pokoknya ada sesuatu dari Bene yang akan sangat mengagetkan. Iya, penonton. betul. Oke, baik. Lumayan 181 derajat. Kok ada Gimana nambah maksudnya? 1 derajat? Ngeri pokoknya ngeri. Ada Iya. satu Ya, derajat. tapi kan kalau yang Udah. Kau memang kebanyakan gaya, sumpah demi Allah ya. Sumpah, kebanyakan kafein, kebanyakan gula. nggak tahu Apa aja. aja, padahal nggak ada. tapi kok soal yang Aja. Kesannya ada. Kesannya kayak ada sesuatu yang rahasia. Ampun nengok kau memang. Mancing aja kau. Dia di sehari nggak berkomedi demam dia nih. Iya, bagus lah gitu. kalau begitu ya. Ngeri Oke, banget sih, oke. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk agak lain menyalakan tikus. Sekarang saatnya aku memberikan waktu buat teman-teman bertanya kepada mereka. Silahkan diberikan waktunya, nanti dibantu sama panitia untuk diberikan mikrofon ya. Boleh berdiri, sebutin nama, dari media mana, dan juga pertanyaannya untuk siapa. Satu media satu pertanyaan dulu ya, biar pada kebagian. Oke. Ya, halo, aku Bayu dari tribun.com sebelah sini. Oh iya. Mau nanya ke Bang Aco, apa Bang bedanya ngedirect teman-teman agak lain di yang pertama sama yang kedua? Secara kan sekarang udah jadi aktor box office 9 juta ya Bang ya. Mungkin sekarang lebih susah diatur kah? Atau mungkin sekarang teman-teman agak lain lebih metode kali Bang? Tunggu bentar. Bang, timnas nanti malam bang, syutingnya bang. Bang, lawan Arab nanti malam lo bang. Bang, betul udah betul kok. nanti malam. Enggak betul. Enggak, dia lanjut ke malam itu. Oh. Iya, sini dulu nanti malam. Oke. Takutnya kan satu kameranya kurang di sana nanti. Bawa ke sini. Aman. Hapus-hapusin lagi. Oke, lanjut bang, lanjut bang. Nah, ini baru. Lah, cabut ya. Pergantian pemain kan? Oh, diganti. Oh, pergantian pemain. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Oh, pergantian Mau pemain. nyanyi lagi, mau nyanyi, Mas Is mau nyanyi, busa kata mau nyanyi. Memang kameramen bola, masuk satu keluar satu. Oh, memang. Berarti tadi yang penjelasan kita abang tadi nyata, tanya jawab abang ini berarti ya. Udah jadian orang itu. Oke. Silakan Mas, lanjut. Oh, iya, ini super sub ya. Oke. Awas pertanyaannya gak jijik ya. Pantesan tadi estafet memori tadi di situ. Sandis. Oke, itu aja Ya, pertanyaannya Mas. itu dia, terima kasih. Bedanya mendirect mereka di yang pertama, ya lebih sombong aja yang sekarang. Lebih egonya lebih ini ya. Enggak. Masa sih? Mereka masih agak lain yang sama karena itu tadi mereka memang dilibatkan sejak awal dalam pemilihan cerita juga, jadi supaya tujuannya mereka merasa memiliki sama film ini. Mereka juga ikutan investasi meskipun cuma 500.000 ya, lebih ke infak ya, bukan invest. Infaktor lah yang jatuhnya, bukan investor. Iya. Tapi ya itulah yang membuat kita jadi sama-sama ngerasa memiliki film ini, sehingga ketika ada satu adegan atau satu dialog atau apapun hal-hal kecil, ya mereka beneran ikut memikirkan gitu, makanya seru menjalankan. Pelatih Telepon baru dulu, udah dapat telepon. Iya. Di telepon Patrick Kluivert, gue di mana? Makanya ngumpul nih katanya. Kami mau preskon kamera mana ini kata Di Pedri. telepon Patrick Kluivert. Ampun. Alah. Ini yang mau
meliput si Fahaju boleh keluar sekarang. Si Fahaju lagi demam tuh katanya. Mungkin ada enggak? Udah habis. Udah aman ya. Ya, Aman ya. Ada Udah terus. sini aja, sini aja. Aman ya. Gak ada yang mau ngeliput Bre Pincong ngelamar Erika Karlina, gak ada kan? Aman ya. Aman ya. Udah agak lain ya. Oke. Aduh. Ya itu Sama sih. berarti. Ya malah lebih menyenangkan karena mereka jadi punya tekan beban kita tuh jadi sama-sama semuanya ikut ngerasain gitu. Bagaimana orang membanding-bandingkan pasti itu ada sehingga mereka juga di sini jadi lebih serius, jadi lebih effortnya juga jauh lebih besar dari yang pertama sih. Yang dibilang Jega tadi kan ada sampai latihan fisik apa segala macam. Memang ada sebetulnya nanti ada. Tapi bukan jogging. Bukan jogging, itu emang tahu aja deh jawabannya bukan jogging. Dan satu lagi harus dicatat bukan hanya dari sisi Bang Aconya yang ada gimana, kita juga seneng banget direct lagi sama Aco. Betul. Iya. Awalnya kita ngubungin Nolan. Nolan Siapa? Nolan yang bikin helm itu. Banget dari nol Bikin ya. helm. Nolan Siregar katanya. Itu kawan SD ku. Iya. Orang tebing. Lah bukan direktur itu bukan temanmu itu berarti? Bukan. Oh, Bukan beda. Christopher Nolan sempat nge-DM aku. Apa tuh bilangnya? Gel, ada gopekmu kan? Terus bilang, aduh. Ngapain Nolan pinjam gopek? Bilang, "Nggak ada lah. Oke, secara acting juga ada peningkatan dong berarti Bang Aco. Apakah lebih metode tadi katanya kan? Oh peningkatan banget apalagi Jegel di sini harus bermain layaknya Jeffrey Nicole tuh kayak gimana ya? Wah berat tapi dia bisa melaluinya. Dia bisa melalui. Apa? Oh ini pesona bad boy. Aja. Ini bad boy. Ini apa? Rebel. Iya. Abis ini dia mau tinju sama El Rumi nih. Berani? Enggak berani. Oke, terjawab pertanyaannya ya Mas ya. Jeffrey Ocol, asik. Jeffrey Pocong, role komedi. Jeffrey Pocong Bungun. Oke, pertanyaan terjawab berikutnya boleh silakan dibantu panitia. Kakak cewek ini dari Kompas. Ah, Ira itu. Ira kita sendiri. Ira kita. Oke, Induk Gajah season 3 pertanyaannya bukan. Iya. Oke, halo Bang. Halo. Sebelumnya selamat untuk agak lain 2 ya berarti. Iya. Enggak, agak lain menyalapan. Agak lain menyalapantiku. Ini di judul berarti agak panjang berarti ini. Agak lain ALMP. Agak lain. Rencananya emang subjudulnya di studio sebelah nanti nyambung. Di sini. Oke, ya aku Ira Gita dari kompas.com. Tahu. Independen dan Sehat mama, terpercaya. sehat mama. Sehat. Apa kabar lah kamu sekarang? Jangan ngobrol. Santai aja kita Oh, ngobrol. kami kenal. Iya, soalnya. tapi jadi nggak kok kawin sama yang cowok? Gimana itu? Ada di SMP. Jadi dia punya pacar, Bata juga, tetapi secara adat marga ini nggak boleh nikah. Astaga Bene. Kau Jangan Bene. dibongkar lah. Bandel kali kau Bene. Jadi ketahuan. Aduh, Kita kata. podcast lagi aja lah Bang. Oke, boleh ya. Sini, duduk. Jangan sekarang. Terlalu akrab. Apa deh? Apa mau ditanya deh? Ini Bang, jadi mau aku tanya pertama. Ini kan Banyak tuh berarti ada Iya, pertamanya. Pertama. nggak mau nanya ada nggak pertimbangan khusus atau perdebatan-perdebatan kecil ketika misalnya mau ada adegan-adegan tertentu nih yang masuk di dalam agak lain menyalapantiku ini gitu. Terus ini boleh satu lagi ya? Ya. Satu lagi kita lihat dulu apa. Ini kan aktingnya tadi sama aktor-aktor senior. Mau nanya mungkin untuk abang-abang agak lain lah. Pressure-nya lebih tinggi mana nih main sama senior atau penonton yang 9 juta kemarin gitu ketika ada agak lain menyalapantiku itu aja sih. Oke, thank you. Terima kasih Kak. Oke, silakan. Perdebatan. Oke, tadi kan terkait info yang di awal, memang kita mendevelop story-nya tuh ada segitiga nih. Jadi kayak antara gua sebagai penulis, terus ada Ernest dan Dipa sebagai produser, lalu ada perwakilan dari Agaler, ada Benny. Jadi setiap kali gua menulis misalnya ada draft 1, gua kasih, itu mereka akan baca dulu dan mereka akan kasih masukan. Kalau misalnya ada yang menurut mereka mungkin ini bisa dibikin lebih apa masukan-masukan itu, nah itu kita elaborate untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi yang ngejagain ada dari dua kubu ini, dari kubu produser sama kubu aktor gitu. Jadi ya itulah perdebatannya pasti ada, cuman sebetulnya nggak terlalu banyak sih karena ujung-ujungnya juga kita cukup punya kesamaan dalam visi dari adegan-adegannya juga gitu. Jadi paling cuman
masukan-masukan kayak kalau misalnya dibikin begini bagaimana, ini terlalu berisiko nggak jokesnya, bisa nggak kita bikin lebih halus lagi atau gimana gitu-gitunya sih. Karena pasti ada pertimbangan dari produser, masalah komersialnya kan nanti bagaimana diterima orang. Terus dari agak lain juga mungkin ini kayaknya agak kurang nyambung sama karakter kami, kalau misalnya bikin begini aja gimana, kan dia yang paling kenal dengan merekanya gitu. Jadi ya itu jadi masukan buat gua saat nulisnya gitu, dan itu menyenangkan karena langsung dapat feedback dari orang yang memang mengerti gitu. Ya. Oke, terjawab ya pertanyaannya ya. Nah yang kedua buat agak lainnya nih berempat, apa mana yang lebih pressure, main sama aktor senior atau justru angka penonton? Justru kayaknya dua-duanya di kita nggak ini ya. Oh iya, nggak pressure ya? Udah nggak, maksudnya udah lewat. Udah Kalau lewat. kalau untuk yang dengan senior nggak, ini senior yang sangat baik, yang sangat Hmm. membuka ruang kreativitas, apalagi pada saat reading ya. Yes. Ayo ini kita mau kita apa, ini enakin begini, enakin begini. Mungkin yang mungkin dari Pak Jarwo juga udah sangat terbuka mengenai hal itu. Iya. Kalau untuk jumlah penonton, awalnya mungkin ada kayak terekspektasi lah atau Iya. gimana, tapi lama kelamaan ya dengan adanya skrip baru ini ya udah, show must go on, life Yes, must udah go on, move udah on ya ya. udah move on gitu. Kita harus menjalani ini dengan baik. Nah ini satu fakta kalau kita berdekting sama Pak Jarwo kuat, ternyata Pak Jarwo tuh nggak terlalu kuat. Cuma nama itu ya. Tahu mereka juga. Gue pikir akhirnya ini sering. Suka nggak nanti Sama satu lagi, cekin wah itu nggak terlalu wah. Nah, itu lebih orang nggak tahu. Benar itu. Oke. Kayaknya info penting itu. Iya benar kata Boris, maksudnya ya udah kita tinggalkan yang 9 ini dan Yes, film baru ya, benar. kita menjalankan dengan Start bahagia, fresh. dengan serius juga. Jadi Oh, ya iya. fun aja. Kita riset dari awal lagi yang ini, berapapun apapun itu hasilnya, yang penting kita semuanya udah niatkan untuk bikin film yang baik lagi Ya. untuk orang-orang yang nonton nantinya. Jadi siapapun yang datang, kami berharap kami nggak ngecewain lagi kayak begitu. Yeay. Kalau aku pribadi, karena ini film kedua, film pertama kan benar-benar deg-degan mampus kan, karena Iya. aku kan lebih sering di Ayo, belakang mana layar deg-degan? gitu. Kejang ya. Scooby-Doo deh. Scooby. Biar cepat. Oke. Karena yang pertama, karena aku biasanya selalu di belakang layar gitu. Jadi sangat jarang berakting gitu. Yang di pertama itu Iya. deg-degan sekali setiap mau take gitu. Tapi yang kedua ini udah berdamai dengan rasa deg-degan itu dan sudah lebih santai Iya. gitu. Kami juga udah berdamai sama situasi Bene yang ngapal tiba-tiba lupa tuh, kami udah berdamai, jadi Udah kami lebih damai. santai menjalanin itu. Ya, ya. Alright, oke terjawab pertanyaannya ya Kak ya. Oke terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Masih ada kesempatan? Oke silakan. Teman-teman yang pilih. Kak Oki mungkin. Mana itu? Tinggal itu tuh. Abang itu tuh. Itu abang itu. Yang belakang deh, yang belakang deh. Biar pernah. Belakang lagi. Belakang tadi mana? Naik Ya, lagi. iya tuh yang sionya tikus kayu. Itu naik. Iya, Ini Naik itu belakang. ini. Naik terus. Oh paling belakang. Yang mana sih? Oh. Iya itu paling atas. Oh, iya, iya. Betul betul. Jack gitu ya. Jack. Silakan Pak. Berdiri Jack. Halo, selamat sore. Sore. Oh dari jauh kayak Pak Purbaya ya? Betul. Baru mau bilang kok betul. Oh iya, yang ini Parubaya nih. Parubaya. Pemain. Ada terus kau ya Gunawan, nggak ada kosongnya. Selamat sore, saya Jack dari Media Indonesia. Mau bertanya, tadi kan di trailer sebenarnya mungkin juga pakai detektif ini pakai atribut institusi tertentu gitu ya. Yes. Dalam penulisannya dan juga development, atau mungkin nanti di filmnya akan ada kritik tertentu nggak sih untuk institusi tersebut gitu. Terus mungkin selain soal paradoks gitu, lansia dan juga panti jompo ini apakah juga menjadi ada keresahan tertentu dari Bang Aco sendiri gitu terkait itu. Terima kasih. Udah betul tadi, mending abang itu aja. Udah aku bilang ini aja. Ini sionya tikus api, bagus dia pasti pertama. Biar produser yang jawab, biar produser. Biar Itu, produser itu aja. pertanyaan dari abang-abangan seberang Esa Unggul tadi tuh. Ya betul. Dari Tempat Jawa rapi Barat. bagus tuh, tempat rapi bagus. Tadi abang ini juga nanya paling gimana gitu. Gimana acting susah nggak sih gitu. Ya Bang Jack ya, terima kasih banyak. Kayaknya harus ditonton langsung sih, karena kalau diceritain nanti jadi spoiler soalnya yang terkait profesi kan, terkait profesi kalian detektif dan institusi gitu. Kayaknya aku belum bisa cerita banyak. Nanti teman-teman mungkin kita bahas lagi ketika setelah nonton tanggal 20 November mungkin ya. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Kak Aco kayaknya dari pertanyaan kedua. Apa Cok?
ada Apa ya? ini soal panti jompo ada. Oh iya, selain soal paradoks tadi ya panti jompo. Ya itu tadi karena kan kita pengen bikin komedi yang merakyat gitu ya. Jadi gimana caranya entitasnya tuh dari karakter-karakternya juga yang dekat sama masyarakat gitu, dan menurut kita panti jompo selain punya kedekatan dengan masyarakat, ada kehangatan juga di sana dan uniqueness-nya itu karena tadi saya merasa kayaknya hampir nggak ada film komedi yang menggunakan panti jompo menjadi sajian utamanya gitu. Yang saya ingat justru biasanya itu ada jadi bagian dalam film horor atau film thriller, jadi sesuatu yang gelap gitu kayaknya. Sementara ada sisi lain kok dari panti jompo itu, ketika kita riset ke sana, mereka justru diisi oleh lansia-lansia yang punya semangat hidup yang tinggi. Kita datang, mereka lagi nyanyi-nyanyi apa segala macam. Mereka tidak merasa itu sebagai tempat pengasingan, tapi justru mereka merasa itu kayak rumah mereka yang baru, bertemu dengan orang-orang baru dan melanjutkan hidup gitu. Jadi kayak kami sih ngelihatnya kayak menaruh hormat sih pada mereka gitu, para penghuni panti jompo di situ. Dan ketika kita padukan dengan premis yang kita punya, jadi ketemu. Makanya kayak ini kayaknya udah pilihan yang paling tepat di antara pilihan-pilihan kita yang waktu kita brainstorming di awal itu. Ya udah, berangkat dari situ tinggal kita cari apa konfliknya sehingga mereka bisa ada di panti jompo dan membuat panti jompo itu menjadi arena bermain yang kita bahasakan sebagai sebuah tempat yang menyala gitu, karena jadi banyak hal-hal yang terkuak di sana, misteri-misteri dan juga drama-drama yang tersembunyi. Itu justru akan jadi aset yang sangat menyenangkan buat film ini gitu. Terus juga entah kenapa di Indonesia image panti jompo itu kan sangat negatif gitu kan. Nah, nanti film ini juga menunjukkan bagaimana sebenarnya situasi di panti jompo, sehingga mindset semua orang jadinya nanti jadi berubah bahwa kalau ada orang tua minta ke panti jompo itu bukan suatu hukuman gitu. Bukan tempat membuang orang tua juga sebetulnya. Karena banyak di antara mereka yang memang itu pilihannya ada di sana. Mereka bertemu dengan teman-teman Iya, baru. menyenangkan melihat mereka tuh sore-sore main kartu di depan, kayak udah nggak ada beban aja gitu hidupnya. Karena waktu Paling minta ini ya ke anaknya ya, kalau aku main kartu. Main kartunya isi. buat isian. Goceng main kartunya. Karena waktu syuting juga gitu, sebelahnya memang buat set, sebelahnya memang yang beneran dipakai. Tempat mereka tinggal. Iya, jadi kita bisa melihat juga sih waktu itu. Iya, kita bisa melihat Terkait aktivitas. pertanyaan Bang Jack yang pertama tadi soal kejadian horor ya. Kita nggak ada. Mengenai institusi, Bang Jack itu kan kita awalnya detektif, cuman kan di negara kita ini tidak lazim detektif kayak Sherlock Holmes, kayak apa itu kan nggak dekat Iya. dengan rakyat. Apa ya yang ada di detektif? Ya kebetulan ada di institusi itu. Iya. Yang detektif-detektif media yang itu. ditonton. Iya, Tonton. iya. Takutnya spoiler soalnya Bang Jack. Soal kejadian horor sih kita nggak pernah ada. Ya. Dia nanya. Itu nenek gayung ya. Asik. Oke, Bang Jack terjawab ya pertanyaannya ya. Masih ada kesempatan Baik banget lagi. dari ngepromoin film PH lain. Baik banget, Ini imajinasi. satu pertanyaan aja ya Mas ya. Satu, iya. Silakan. Ya, Wih, soleh-solihun. Soalnya Solihun kalau rajin cuci muka gitu ya. Kalau rajin cuci muka gitu. Soleh glowing. Sang Soleh. Der Master. Silakan, Bang. ya halo, kenalin aku Iqbal dari Volix Media. Volix. Ya, saya mau tanya, kan tadi sempat dimention kalau film ini tuh bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan satu sama lain kan ya. Akhir-akhir itu untuk bakal dicerminkan lewat marketingnya nggak sih? Kira-kira nanti bakal kayak ada public events atau interactive events yang bakal melibatkan masyarakat nggak sih? Misal kayak stand up show, karena kan kemarin Tingning juga sempat kan ngadain rangkaian stand up show. Mungkin itu bakal diadain lagi nggak mungkin untuk agak lain. Oke, terima kasih. Kita kan ada lomba modif kursi roda kan? Kursi roda racing ya? Enggak racing. Ya enggak, ide aja kalau Kita panjat pinang tapi pesertanya panti jompo. Jangan dong. Gila, kok kasihan kali. Orang udah bengkok-bengkok ini bos suruh. Memang gak ada kasihannya sama bapak. Ya kalau kegiatan pastinya kita akan ada, tapi kalau stand up show tungguin aja apakah ada atau enggak. Pasti kita akan bikin di selama 2 bulan menuju 49 hari lagi menuju tayang Agak Lain Menyala Pantiku ini, kita pasti ada kegiatan online dan offline, tapi mungkin belum bisa kita sebutin sekarang. Tapi pasti ada, doakan semoga bisa melibatkan mereka berempat. Ada yang punya usul mungkin? Wow. Bikin apa ditantang kita? nih? Bikin apa nih guys? Apa nih? Apa? Panti jompo. Hah?
Kunjungan panti jompo. Kunjungan panti jompo. Itu pas Reki udah, ada yang lain lagi. Pas Reki. Abang ini tadi, abang tadi bilang apa? Aerobik. Oh, bikin komik. Oh, kirain aerobik apa itu? Lucu juga sih. Lucu juga sih aerobik. Kan kata bola balik. Oke, masih ada kesempatan satu Mungkin pertanyaan lagi apa udah? sedikit aja yang mungkin akan kita Oke. lakukan. Tanggalnya belum bisa kita sebut. Kita akan ada podcast live sama mereka. Asik. Di bioskop. Di bioskop. Seru. Baru tahu. Baru tahu, nggak dikabarin ya. Oke. Kaget. Udah janjian main sini. Sorry yang sana jauh ya. Sorry ya. Udah. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang sudah hadir. Thank you so much teman-teman media. Sebelum kita bungkus obrolannya mungkin dari Pak Dipa, Ko Ernest atau Bang Tolong Aco. dicatat, dibantu disebarkanlah mengenai apa film ini. Tadi sudah menonton trailernya duluan kan teman-teman jurnalis. Ya mudah-mudahan sebarkanlah berita ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Gitu, jadi ketika nanti datang harinya kita semua siap untuk menonton Agak Lain. Dan mari kita tutup tahun ini dengan tawa yang menggelegar. Indonesia butuh tawa ya. Udah, ada lagi? Sama mungkin ini ya di sosial media juga masih banyak yang mengira ini tuh sequel, jadi mungkin bisa dibantu sosialisasikan lagi kalau misalnya ini tuh memang cerita baru, tidak ada kaitannya, bukan hanya cerita baru, bahkan genre-nya juga baru gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang mudah-mudahan bisa fresh di teman-teman. Nggak ada di sini Pak Basuki hidup, nggak ada. Nggak ada. Pak Basuki udah selesai Pak Basuki. Nggak ada Oki sini, nggak ada. Ada Oh, ada. Terlalu fresh kalau itu ya. Wah, kaget banget saya. Aku ngerasa wah dibuang nih berarti nih aku. Hancur. Pak Ernest mungkin ada tambahan? Ya, kita ketemu nanti teman-teman di bioskop tanggal 27 November. Semoga kita bisa di tengah situasi yang kadang-kadang bikin pusing kepala, semoga kita bisa tertawa bersama-sama. Jangan lupa doakan lolos timnas Piala Dunia. Supaya malam ini. Lah balik lagi dia tengok beres telepon cabut kawan-kawan ditinggalin sendiri nih. Baiklah kalau gitu. Ini itu di sana di Arab orang itu butuh rekaman ini biar happy. Anak-anak timnas Bang live lah katanya gitu. Kita ditontonnya. Pak Dipa ada tambahan mungkin Pak Dipa? Dan teman-teman kita hitung mundur per hari ini 49 hari lagi menuju. Baiklah kalau begitu, terima kasih teman-teman. Saatnya kita berfoto bersama. Untuk yang pertama duduk dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Kita mau pose duduk dulu. Silakan teman-teman media yang mau mengambil posisi lebih nyaman untuk mengambil fotonya dipersilahkan ya. Yang pasti hari ini kita tadi sama-sama sudah press conference perilisan official trailer film Agak Lain Menyala Pantiku, persembahan dari Imaginary ya. Mulai tayang di bioskop 27 November. Dan akan menjadi film yang pecah komedi dan dramanya. Oke, kita akan mulai tersenyum ke tengah dulu ya guys. Oh belum posisinya. Tenang. Maju dulu, ini duduk dulu. Tapi nanti ada pose berdiri, tenang ya. Habis ini ada pose berdiri. Oke, dari tengah dulu kita senyum.